Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, iya pun. Ya, apa kabar adik-adik semua? Kembali lagi ke channel saya Iqbal TV Virtual. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sesi pertama kemarin yang membahas tentang farmasi bahan alam mengenai aksi farmakologikalnya. Lalu kita akan membahas tentang bagaimana sih aplikasi dalam agromedicine ya. Ya, kalau mau berbicara tentang agromedicine, tentunya kita tidak terlepas dari dunia pertanian, perkebunan, ya kayak gitu ya. Tapi mudahnya dalam masyarakat ternyata semuanya itu bermanfaat di dalam kehidupan kita, bisa menjadi sebuah tanaman obat keluarga. Ya, tentunya ini familiar sekali. Jadi di dalam masing lingkungan itu, baik pertanian, perkebunan, masing-masing masyarakat bisa membuat halaman yang menjadi tanaman obat keluarga ya, semacam itu, sehingga dapat bermanfaat ketika ingin digunakan untuk menjaga kesehatannya, baik itu sebagai pemeliharaan maupun sebagai sesi terapi. Ya, dalam hal ini memang pernah saya bawakan bersama Pakis Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dengan tema tanaman obat keluarga. Namun kita akan mengulanginya ya, karena ini satu tema secara keseluruhan dan mengupas secara dalam konsep dan terapinya. Ya, baik. Di dalam dunia farmasi bahan alam kita tidak terlepas bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Sang Kuasa. Sang Kuasa berfirman bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Artinya, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Adik-adik, terlepas dari seluruh kepercayaan seluruh agama yang kita anut, ya, saya tidak bermaksud untuk mengajak adik-adik ke dalam sesuatu keyakinan tertentu, tetapi di sini Sang Kuasa mengajak kita untuk menjadikan bumi adalah sebagai tempat untuk yang dijelajahi. Maka kita jelajahilah, kita wisata alam. Ternyata hikmahnya di dalam dunia medis adalah kita dapat menemukan obat-obatan. Dan tanpa kita sadari, ketika di pantai ternyata justru di situ adalah gudangnya obat-obatan. Baik dari tanaman yang tertanam di sananya maupun dari air lautnya sendiri. Ya, tanamannya kalau adik-adik ke pantai itu bisa melihat ada apa? Pohon mengkudu, pohon kelapa, tanaman lainnya yang di sana ternyata mempunyai unsur mineral yang kuat. Adik-adik tahu fungsinya? Pohon kelapa dari akar sampai atas itu bermanfaat semua untuk kesehatan. Buahnya saja sebagai mineral elektrolit tubuh. Akarnya bisa mengobati kanker. Dan lain-lain, masih banyak. Mengkudu yang sangat fenomenal juga dengan segudang aktivitas farmakologinya, baik sebagai ekstrak maupun sebagai senyawa isolat dari kandungan aktif atau konstituennya. Bahkan air laut kita belajar ternyata dia juga bisa menormalkan energi-energi negatif di dalam tubuh kita. Pasir laut bisa diartikan sebagai absorben dalam dunia farmasi. Menyerap racun dikaitkan dengan adanya kombinasi proses osmosis maupun difusi dari garam air laut. Luar biasa, jadi ayat ini mengajarkan kita ketika jalan-jalan, menelaah, carilah sesuatu ilmu, kemudian jangan lupa makan-makan. Makanlah sebagian dari rezekinya. Dan kita selalu ingat bahwa kepadanya kita dikembalikan. Ya, penting kita mengetahui dasar ini karena semuanya adalah erat kaitannya dengan alam. Manusia erat kaitannya dengan alam. Kita lihat di situ ada peta kuburan. Suatu saat kita akan meninggal. Kita lihat ya, apa prinsip dari metabolit sekunder dari tumbuhan? Ternyata tumbuhan menghasilkan metabolit yang bermanfaat bagi manusia. Manusia dikubur di situ. Jadi mau nggak mau adalah suatu dunia perputaran ya. Ini adalah suatu hukum perputaran. Jadi nggak jauh-jauh ada unsur lah manusia, unsur hara dari manusia terkait dengan tumbuhan itu. Muter-muter menjadi suatu daur ya, bahwa sebenarnya kita itu adalah satu.
seperti itu, dengan perbedaan konversi di dunia ya, memasuki mekanisme-mekanisme yang sang kuasa telah ciptakan. Tak heran dalam dunia pengobatan herbal pun mengalami hukum perputaran, seperti layaknya di dalam dunia modern, dalam dunia teknologi. Apa yang dulunya jadul biasanya muncul lagi dalam bentuk yang berbeda. Yang seperti kita lihat di gambar adalah motor klasik, ternyata sekarang sudah menjadi motor klasik yang modern. Itulah yang terjadi tren dalam pengobatan sekarang. Oleh karenanya pengobatan herbal sekarang cenderung tidak melulu ke senyawaan tunggal, tetapi juga masih dalam bentuk ekstrak atau masih banyak jamu yang beredar bukan senyawaan tunggal. Itu adalah prinsip pengobatan. Kalau dari sesi pertama itu banyak lebih ke senyawaan tunggal yang bisa nantinya digabungkan. Nah, tinggal nanti di mana kita meletakkan sisi pengobatan itu ada di mana. Nah, pada zaman dahulu juga dikenal adanya curare atau tubuh curare sebagai pelemas otot ya, yang awalnya ditemukan dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian dia disintesis, senyawa itu dapat sintesis menjadi suatu senyawa anestesi. Nah, ini adalah suatu perkembangan yang menuju ke arah dunia modern, bukan menuju ke suatu perputaran. Tetapi tetap perputaran itu nanti akan terjadi ya. Apakah dia nanti akan digabungkan dengan suatu ekstraknya lagi kayak gitu untuk mendapatkan efek polarisasi yang tidak terlalu toksik seperti itu. Jadi tadi dikaitkan bahwa dalam dunia agromedicine tentunya tanaman obat keluarga dapat menjawab dari semua itu ya, dan tergantung dikhususkan untuk apa tujuan pengobatannya. Memang pada hakikatnya toga adalah tanaman yang berkhasiat yang ditanam di lahan pekarangan yang dikelola oleh keluarga dengan tujuan untuk pengobatan ya. Kemudian salah satu fungsi toga adalah untuk mendekatkan tanaman obat kepada upaya kesehatan yang meliputi upaya preventif, promotif, kuratif, dan upaya paliatif atau sebagai upaya holistik dalam penyembuhan kesehatan. Jadi kita harus mengetahui pada tahapan mana kita menggunakan herbal itu dalam pengobatan. Apakah sebagai upaya preventif, upaya promotif, atau upaya kuratif, atau upaya paliatif secara holistik. Untuk upaya paliatif atau holistik biasanya adalah untuk mengatasi penyakit-penyakit yang sudah sulit sekali disembuhkan, seperti penyakit kanker, ya, penyakit kejiwaan, dan lain-lain. Disinilah peran tanaman obat keluarga. Ya, jadi dalam sejarahnya memang pengobatan herbal itu dulu ya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu golongannya sebagai negara yang bersifat inklusif, integratif, maupun toleran. Nah, kalau inklusif ini seperti negara Inggris, Jerman, Kanada, dia menggunakan obat herbal tapi masih terbatas ya. Kemudian integratif ini sudah menggabungkan antara obat herbal dengan obat konvensional dan dalam dunia pelayanan kesehatannya. Dia sudah menggabungkan, contohnya negara Cina, Korea, dan Vietnam. Kalau negara inklusif tadi belum banyak menggunakan dalam sistem pelayanan kesehatannya. Kemudian mana negara toleran adalah masih setengah-setengah ya, atau dia tetap mengakui adanya obat tradisional tapi belum juga digunakan secara integratif di dalam pelayanan kesehatannya. Namun yang terjadi di dalam abad kedua abad sekarang ya, maksudnya tahun 2021 ini hampir, kalau kita amati di seluruh dunia, pengobatan herbal ini hampir negara-negara itu menyadari bahwa pentingnya ikut juga dalam sistem pelayanan kesehatan sehingga menuju ke arah integratif, dan Indonesia salah satunya sudah juga mengikuti ya, namun tidak menyeluruh. Contohnya ada di Bali. Sehingga outline yang akan kita bicarakan itu adalah meliputi potret pelayanan kesehatan, sebuah harapan tersimpan, kemudian bagaimana penyakit dari variasi perspektif penyembuhan, herbal sebagai warisan dunia, dan mereka yang berkhasiat. Baik, sebagai potret pelayanan kesehatan, tentunya memandang sesuatu jika diumpamakan sebagai suatu pandang kamera, kita bisa memperbesar, mengecil dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga dari mana kita mencapai kesimpulan adalah tergantung dari sudut pandang kita. Penggunaan konsumsi obat tradisional meningkat secara drastis dan masif di seluruh belahan dunia.
Obat herbal digunakan sebagai terapi alternatif untuk penyakit-penyakit kasus kesehatan yang ternyata degeneratif dan sulit diobati. Nah, selain sebagai terapi alternatif, diperkirakan sekitar lebih dari 4 triliun orang, baik di negara maju maupun negara berkembang, menggunakan obat tradisional sebagai sumber utama pelayanan kesehatan sebagai bagian dari apa? Ternyata kultur komunitas mereka. Baik itu di Eropa, di Cina, di Indonesia, sekarang banyak lebih kepada dijadikan sebagai kultur komunitas. Ini adalah suatu harapan yang tersimpan dengan adanya pengobatan herbal sebagai terapi komplementer ataupun nantinya sebagai terapi utama, karena pengobatan dengan obat konvensional akan sangat sulit dicari keamanannya dan keefektifannya terkadang sering dipertanyakan sekarang ya, kecuali untuk mendapatkan aksi yang cepat. Sehingga dengan kondisi yang sekarang, apalagi di negara kita, kondisi pelayanan kesehatan terkadang masih belum sempurna ya. Terkait dengan ini, pemerintah juga sudah berupaya untuk menyempurnakannya dengan adanya BPJS Kesehatan. Namun potret-potret yang terjadi seperti yang ada di dalam gambar, antrian seperti ini menjadikan masyarakat malah justru nambah sakit, apalagi di zaman corona ini. Sehingga antrian ini akan menciptakan sebuah kerumunan. Dengan demikian, kita memerlukan suatu sistem pelayanan kesehatan dan sistem pengobatan yang lebih terintegratif, baik itu konvensional maupun herbal. Apakah ini bisa menjadi jawaban? Dengan melihat itu, tentunya sebagai apoteker, kita harus memandang penyakit adalah dengan berbagai variasi perspektif penyembuhan ya. Jikalau itu digambarkan dengan seorang Rizky Febrian yang dengan menggunakan teropong, kita akan melihat dunia itu tergantung dari sisi pandang kita. Begitulah dengan penyakit ya, akan sangat tergantung dari sisi teropong kita. Ya, dengan mirisnya kondisi-kondisi sekarang, ada yang menderita sakit jantung, diabetes, kolesterol, hemoroid, stroke, kanker, COVID-19 ya, yang ternyata saya juga kena. Kemudian ada hipertensi dan ada lagi orang yang gangguan jiwa kesurupan. Apakah semua bisa disembuhkan dengan obat konvensional? Pasti jawabannya bukan setengah-setengah lagi, tentu tidak ya. Itulah diperlukan namanya variasi penyembuhan dalam pandang yang lain ya. Apakah COVID-19 hanya dibutuhkan penyembuhan menggunakan obat-obat yang ada? Ternyata tidak juga ketika saya persis mengalaminya kemarin ya. Jadi nanti akan dibahas juga di sini bagaimana sih peran penting herbal itu dalam penyembuhan penyakit. Apakah orang sakit jiwa bisa disembuhkan total dengan obat? Dia saya Pak? Tidak juga ya. Itulah perlunya kita memandang dari sudut perspektif yang berbeda. Apakah sakit kanker dapat disembuhkan dengan obat konvensional? Tidak juga ya. Nah, inilah perlunya kita memandang bahwa adanya complementary alternative medicines atau disingkat dengan CAMS yang kalian telah pelajari di semester sebelumnya. Ya, di sini sama persis terdiri dari berbagai macam variasi penyembuhan metode yang dimana ini dapat dikombinasikan satu sama lain untuk mencapai satu tujuan. Nah, entah mitos atau fakta yang terjadi di masyarakat seperti adanya pengobatan alternatif Ningsih Tinampi, kemudian adanya Ustadz Danu atau dari yang mana yang lainnya adalah menggunakan seperti kekuatan supranatural. Apakah mitos fakta? Ternyata tidak juga ya. Semua bisa dijelaskan dengan suatu konsep energi. Apalagi dengan menggunakan konsep energi cakra dan aura, bahwa tubuh manusia itu terdiri dari cakra dan aura yang mempunyai letak yang berbeda sesuai dengan kondisi yang berbeda, seperti yang ada di dalam gambar, yang dimana akan mempengaruhi sirkulasi dari sistem tubuh kita. Ya, itu juga yang terjadi di saya ketika COVID-19. Jadi kita mengalami hal yang kompleks. Nah, jangan mau kalah kita dengan area perdukunan yang telah lama menggunakan tumbuh-tumbuhan ya. Kita sebagai apoteker harus memahami tumbuhan dengan baik, maupun itu tumbuhan dan obat-obat modern. Sehingga sebenarnya peramalan terhadap perkembangan penyakit bisa diramalkan dengan apa yang kita lihat dari tubuh dipandang sebagai energi yang utuh atau hanya sebagai organ tubuh.
Ya, kembali lagi kita ingatkan bahwa seperti dalam pengobatan CAM itu ada homeopatik remedies ya. Ini tidak perlu dijelaskan secara detail, ada di Iqbal TV virtual di mana homeopati bekerja untuk menstimulasi kekuatan dari tubuh itu sehingga bisa menyembuhkan diri sendiri. Kemudian dikenal adanya anthroposophical medicines yang memandang tubuh sebagai bagian-bagian dari psikal, etheric, emosional maupun mental dan dikaitkan dengan organ juga. Ini juga sudah ada. Jadi memang ini adalah pendapat para ahli ya, yang ternyata juga seorang bukan yang lulusan sederhana, tetapi lulusan apoteker, lulusan dokter yang mempelajari seperti ini ya. Sehingga juga dikaitkan sekarang dengan teori-teori pengobatan Cina. Dalam akupunkturnya ada teori 5 unsur yang sudah juga kita pelajari secara singkat di channel saya, yang ternyata semua ini saling berhubungan, bahwa antara unsur logam, tanah, api, kayu, air bisa mempengaruhi kesehatan kita, apalagi emosi tubuh kita. Inilah yang terjadi dalam pengobatan alternatif, yaitu adanya Ustadz Danu dengan doa dia bisa menyembuhkan penyakit non medis yang mengarah ke arah penyakit medis. Jadi penyakit medis tidak hanya disebabkan oleh penyakit bakteri infeksi gitu saja, tapi juga penyakit medis bisa diawali dari penyakit non medis ya, sehingga doa pun bisa menyembuhkan. Seperti yang dilakukan Ustadz Danu atau seorang Hinduisme ya, atau Buddhisme di sini dengan menggunakan terapi energi, dia menggunakan doa. Nah, seperti ini ya, saya pernah berdiskusi berada di dalam kelasnya teman baik saya, yaitu seorang dosen ya, Bapak Sarmoko PhD lulusan Jepang. Terapi kanker ternyata kompleks ya. Adik-adik tidak bisa diselesaikan dengan pandang mata saja, bahwa dengan penghambatan salah satu protein atau reseptor ternyata bisa membuat reseptor itu semacam bermutasi, mencari jalan yang lain, selalu ingin berkembang. Ketika dihambat di sisi atasnya, dia sisi bawahnya repot sendiri, berubah sendiri. Ketika dihambat sisi bawahnya, sisi atasnya juga cenderung berubah-berubah, sehingga akan sulit, sehingga membutuhkan pendekatan yang kompleks dalam dunia pengobatan herbal. Apakah dia digunakan senyawa tunggal ataukah senyawaan gabungan? Itu masih menjadi pertanyaan ya dalam diskusi kami. Nah, sehingga pengobatan herbal dalam aksi farmakologi tentu kita jangan melupakan bahwa terdapat aksi-aksi potensial yang terjadi dalam dunia persarafan kita. Kalau mempelajari aksinya, tentunya adik-adik bisa melihat di dalam kuliah biolistrik saya ketika mengajar adik-adik di keperawatan ya, di universitas yang lain. Di situ terdapat pelajaran aksi potensial pentingnya. Kemudian arti pentingnya akan menyangkut kepada reseptor, di mana reseptor itu ternyata terdiri dari bagian-bagian ya, yang mempunyai domain-domain tertentu yang kemudian akan menyalurkan aksi potensial, menggerakkan neurotransmitter yang terkait dengan ion kalium natrium yang penting sekali menyebabkan aksi potensial. Karena apa? Senyawaan herbal tersendiri itu ternyata mempunyai muatan dipol ya. Kita lihat muatan itulah yang akan berikatan dengan reseptor yang kita pelajari dalam farmakokimia. Di situ ada suatu gambar ya, bahwa senyawaan tertentu berikatan baik ya sebagai hidrogen bond, apakah dia berikatan kovalen, apakah dia berikatan secara ion dipol-dipol, apakah ikatan-ikatan lainnya. Dan ini ada mempunyai muatan, sehingga kesimpulannya tubuh kita mempunyai listrik, punya aksi potensial. Ya, tak heran ketika kita terkadang menyentuh orang tertentu kok dia bisa nyetrum. Nah, seperti itu ya. Itu membuktikan bahwa ada energi yang lain di dalamnya. Pengobatan alternatif akan selalu dilirik ketika suatu penyakit itu sulit disembuhkan. Contohnya HIV. Ternyata menggunakan medicinal herbs menjadi suatu pilihan dalam pengobatan HIV ya, selain terapi-terapi yang lain. Ini dari suatu penelitian oleh Mandraker Bahal 2017, sehingga kita melihat adalah herbal sebagai warisan dunia. Ya,
termasuk warisan dunia yang sangat berharga dalam berbagai kitab-kitabnya. Dari zaman prehistory maupun ancient history, before century, after century, nah itu mempunyai jalan sendiri-sendiri sehingga pada zaman yang modern mencapai suatu saat discovery dan isolasi compounds dari senyawa-senyawa herbal, dan sekarang masuki abad tahun 2021 century menggunakan obat-obat yang inovatif yang menggunakan teknologi. Ini adalah suatu perkembangan obat. Di Indonesia sendiri dari sejarahnya ternyata ada daerah-daerah tertentu yang mempunyai harta tersimpan berupa kitab-kitab herbal yang luar biasa, ya, yang mungkin ternyata bisa mengobati penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan sekarang, sehingga kita mempunyai kekayaan budaya yang diwariskan nenek moyang kita. Ya, salah satunya nanti ada di resep di dalam slide ini. Kita dalam mempelajari farmasi bahan alam, dalam mempelajari aksi farmakologisnya, jangan melupakan bahwa jenis obat herbal terdiri dari banyak sediaan, ya, baik itu teh, dekok, kemudian infusa, itu jus, sirup, tinktur, ekstrak. Mana yang lebih efektif perlu dibaca lebih lanjut, perlu penelitian lebih lanjut, dan dirasa mana yang lebih cepat maupun efektif juga bisa kita rasakan langsung, ya. Terkadang malah justru dengan pengobatan yang dengan waktu yang relatif lama justru dia efektif. Nah, tapi kan kita maunya cepat kayak gitu. Disitulah butuh penelitian. Ini adalah cara membuat satu sediaan, ya, misalnya serbuk sambiloto, di mana nanti kita pelajari di kemarin, ya, secara virtual, dikeringkan, proses pengeringan, ya, kayak gitu, kemudian diangin-anginkan. Kita perhatikan waktu suhu penyimpanannya, jangan terlalu kering karena akan merusak dari kandungannya. Kemudian ini adalah cara membuat ramuan sejenis, ya, dari serbuk jahe merah. Ada juga yang menggunakan pemanasan menggunakan kompor, ya, sehingga bisa menjadikan dia sebagai serbuk. Tentunya diiris-iris, dirajang, disaring, kita akan mengalami proses itu, ya, sehingga diproses jadi serbuk dan bisa dijadikan sebuah konsumsi maupun sebuah usaha. Nah, dua tumbuhan itu tadi, sambiloto, jahe merah, ternyata sangat berguna sekali dalam pengobatan COVID-19. Adik-adik, jangan lupa dalam mempelajari farmasi bahan alam, ya, ada pembagian kalau di Indonesia, ya, yaitu obat herbal itu kan taunya herbal, ya, padahal sudah digolongkan untuk terapi-terapinya. Ada yang sebagai logo jamu, ya, logo obat herbal tersandar, itu logo-logonya, kemudian fitofarmaka, atau secara umum adalah menjadi 3 bagian: jamu, obat herbal tersandar, dan fitofarmaka. Contoh logonya ada itu, ya. Jadi kalau kita membeli, pastikan, oh, ini golongannya ini apa, sampai di mana, apa bedanya, yaitu lebih kepada nanti adalah tingkat keamanan, tingkat khasiatnya, ya. Kalau jamu kan lebih kepada empiris, kemudian meningkat ke obat herbal terstandar, dia nanti lebih ke penelitiannya, lebih ke prakliniknya. Kemudian fitofarmaka nanti sudah di penelitian uji klinisnya. Nah, itulah yang membedakan untuk pertanggungjawaban dalam pengawasan obat oleh BPOM. Nah, ini adalah sejarah perkembangan obat yang juga kita telah pelajari, ya, mengalami beberapa fase dari basic research dari banyak 10.000 atau 100 juta compounds, ya, bisa memakan waktu yang lama, kemudian mengalami uji-uji sampai dari preklinik, ya, kemudian klinik, mengalami dalam beberapa fase dengan perbedaan volunteers selama beberapa tahun, kemudian mengalami fase 4 post marketing dan masih diakses balik lagi selama beberapa tahun. Tidak heran penemuan obat yang manjur itu lama sekali. Bisa nggak nemuin obat cara cepat? Bisa-bisa aja, coba-coba sendiri, ya. Tapi keamanan tentunya harus selalu mengikuti pedoman standar obat ini untuk di market authorizations untuk keamanan. Begitu juga dengan vaksin yang lagi melanda ini, ya. Kecuali ada penggunaan emergency use of authorizations. Dan kita perlu menyadari bahwa perbedaan antara herbalism dengan rasional fitoterapi lebih kepada bukti saintifiknya. Itu yang harus kita pegang, ya. Seperti itu, ya, ini sudah dipelajari juga. Baik, sebelum kita mempelajari apa yang mereka berkhasiat, kita akan memotong video ini, ya, dan kita akan lanjut dengan video yang ketiga.